Kimi Antonelli lanjutkan rangkaian hasil positif dan awal impresif Mercedes pada balapan GP Jepang hari Minggu kemarin. Setelah raih kemenangan perdana pada GP Tiongkok, Antonelli meneruskan momentumnya dengan kembali finish terdepan pada balapan di sirkuit Suzuka untuk menggusur rekan setimnya dari puncak klasemen. Kemenangan kemarin otomatis membuat Kimi Antonelli kembali pecahkan rekor dengan jadi pembalap termuda yang bisa memimpin klasemen di F1 dengan usianya yang masih 19 tahun. Selain itu, Antonelli juga pastikan Mercedes masih menjaga 100% kemenangan dalam 3 balapan pembuka, sebagai penegasan jika skuad Toto Wolff adalah tim dominan saat ini. Pembalap muda Italia ini sudah tampil impresif sejak sesi latihan bebas, dengan konsistensinya berada di baris depan, dan sudah punya kecepatan yang tergolong sangat bagus, bahkan jika dibandingkan dengan George Russell. Pada kualifikasi, Antonelli berhasil kunci pole position, dengan gap nyaris 0,3 detik dari Russell. Memang ketika start, dia lagi-lagi alami drama dengan lambatnya fase launch dari grid yang membuatnya turun ke posisi kelima pada lap pembuka. Antonelli habiskan mayoritas stint pembuka dengan menguntit di belakang Lando Norris yang memanfaatkan overtake mode dari Charles Leclerc di depannya untuk menahannya di belakang. Namun begitu Norris lepas dari Leclerc, Antonelli tak butuh waktu lama untuk bisa menyalip sang juara bertahan tersebut. Meskipun pada lap-lap berikutnya ia menemui kendala saat melawan Leclerc. Sadar punya kecepatan yang lebih bagus di clear air, Antonelli memutuskan go long untuk coba lakukan overcut kepada Leclerc yang masuk pit lebih dulu. Tapi mungkin karena masih dalam suasana lebaran, Kimi Antonelli sepertinya ketiban rezeki hari raya dengan munculnya safety car pada lap ke-21 karena insiden Ollie Bearman. Antonelli mendapatkan pit stop gratisan dengan safety car dan otomatis bisa langsung memimpin jalannya balapan selepas pit. Paling sial tentu adalah George Russell yang kecolongan 1 lap lebih cepat karena safety car muncul tak lama setelah dia masuk pit dari pimpinan balapan. Alhasil Russell malah turun ke posisi 3, dan saat restart, dia lagi-lagi kepleset oleh Lewis Hamilton yang membuatnya turun ke tempat keempat. Sejak momen itu dan didukung oleh ban hard yang lebih baru, Kimi Antonelli praktis tak tersentuh untuk raih kemenangan di GP Jepang, dengan gap mencapai lebih dari 13 detik jauhnya. Antonelli sekali lagi menunjukkan kalau perkembangan pesatnya sejak tahun lalu bisa membuatnya langsung jadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia pada musim keduanya di F1. Memang harus diakui kalau dia masih banyak kelemahan, terutama di fase start yang masih sering kepleset, di mana faktanya dari 4 kali start musim ini, Kimi hanya sekali bisa start mulus. Faktor keberuntungan safety car juga membuatnya tak perlu susah-susah mengejar Russell ataupun Piastri. Namun terlepas dari itu, apa yang ditampilkan Antonelli di Shanghai dan Suzuka sudah menunjukkan potensi dari seberapa jauh talenta yang ia miliki sebagai pembalap F1 di tim papan atas, serta penyandang status wonderkid. Dibekali dengan tim di balik layar yang hampir mayoritasnya adalah tim bekas era dominasi Lewis Hamilton dulu, Antonelli untuk saat ini punya segalanya untuk jadi pembalap anomali berikutnya di F1. Sementara George Russell, dia harus diakui membutuhkan support yang lebih bagus dari Mercedes, terutama mengingat masalah-masalah teknis yang ia alami sejak Shanghai sangat berperan terhadap eksekusi balapannya yang berantakan. Belum lagi Mercedes akui jika pada GP Jepang mereka lakukan kesalahan dengan berikan eksperimen setup kepada Russell yang membuat mobilnya terlalu sensitif dan grip belakangnya mudah sliding. Russell juga sempat alami masalah pada super clip ketika Leclerc tiba-tiba bisa menyalipnya sesaat sebelum tikungan spun. Dan sepanjang balapan, dia harus memanajemen masalah baterainya supaya bisa finish. Jadi punya mobil dominan belum tentu jadi jaminan jika balapannya bisa mulus-mulus saja. Dan sekarang Russell bukan cuma harus melawan Antonelli, tapi dia juga harus cari cara supaya momentum di dalam tim kembali berpihak kepadanya. Beralih ke McLaren, setelah 2 balapan cuma jadi penonton karena tak bisa ikut start, Oscar Piastri langsung balas dendam dengan performa impresif di Suzuka. Start dari posisi ketiga, pembalap Australia ini langsung ngegas dan curi pimpinan balapan di tikungan pertama. Di sini kita seperti melihat versi Piastri yang sempat hilang berbulan-bulan lamanya, yaitu begitu memimpin balapan, dia sangat sulit untuk dikejar. McLaren meskipun sama-sama memakai mesin Mercedes, namun ada perbedaan signifikan dari segi software dan baterai yang membuat mereka tertinggal secara performa dari tim pabrikannya. Namun kemarin, di stint pertama GP Jepang, Piastri menunjukkan perlawanan yang bagus karena dia bisa mencegah George Russell menyalipnya dan bahkan bisa menjauh sampai nyaris 2 detikan pada penghujung stint. McLaren bisa dibilang akhirnya bisa menunjukkan potensinya ketika melibas tikungan-tikungan cepat di Suzuka
Dan dengan aspalnya yang mayoritas baru, masalah degradasi ban jadi tidak terlalu mereka rasakan pada race kemarin. Piastri bisa dengan nyaman memanajemen race untuk jaga jarak dari Russell pada stint pembuka. Pilihan pit stop McLaren juga bagus, karena mereka prioritaskan track position Piastri supaya tetap di depan Russell pada stint berikutnya, mengingat sulitnya menyalip di Suzuka. Sayangnya dia malah apes, dengan timing safety car dan posisi pimpinan lomba malah direbut Antonelli. Walaupun Piastri mengaku kalau dia sendiri tak begitu yakin bisa menahan laju Antonelli, andaikan balapannya berlangsung normal. Tapi GP Jepang kemarin setidaknya jadi momentum yang sangat bagus bagi McLaren jika mobil mereka masih layak diperhitungkan di baris depan. Memang beberapa kondisi seperti layout dan aspal Suzuka mungkin berpihak ke MCL40, tapi minimal itu berikan McLaren kepercayaan jika mereka hanya perlu optimalisasi saja dari aspek software power unit serta sasis untuk bisa beri perlawanan ke Mercedes, serta finish di depan Ferrari. Hanya saja, reliabilitas masih jadi momok terbesar bagi McLaren, di mana Lando Norris harus terganggu selama GP Jepang karena masalah baterai pada sesi latihan bebas. Norris bahkan sudah memakai semua alokasi baterainya dalam 3 balapan pembuka musim ini, dan sudah pasti terkena penalti jika baterainya rusak lagi. Posisi ketiga sendiri ditempati oleh Charles Leclerc yang menjaga streak 100% podium Ferrari musim ini. Pada lap pembuka, Leclerc memang gagal menyodok ke posisi terdepan seperti balapan-balapan sebelumnya. Namun sekali lagi dia bisa mengobok-obok duo Mercedes dan membuat salah satunya kerepotan. Sempat kurang beruntung dengan timing safety car. Leclerc bisa merevisinya dengan berhasil salip Lewis Hamilton untuk rebut posisi 3 dan tampilkan manuver bertahan yang cantik dari kejaran Russell pada akhir lomba. Melihat McLaren yang bagus di hari kemarin dan keberhasilannya menahan salah satu mobil Mercedes, podium ketiga adalah hasil yang patut diapresiasi dari Leclerc. Sementara Lewis Hamilton yang semula jadi kandidat kuat podium, malah harus puas hanya finish di urutan ke-6, usai disalip oleh Lando Norris beberapa lap jelang finish. Posisi ketujuh dihuni oleh Pierre Gasly yang kembali tampilkan akhir pekan sangat positif bagi Alpine. Dan lagi-lagi dia berhasil mengasapi Red Bull, di mana Max Verstappen harus rela habiskan lebih dari 30 lap hanya bisa menguntit di belakangnya. Sebenarnya Verstappen beberapa kali bisa salip Gasly dengan memanfaatkan pengereman sebelum chicane. Namun berulang kali pula pembalap Prancis itu bisa menyalip balik di lurusan dengan keunggulan baterai. Verstappen alhasil cuma bisa finish di urutan ke-8, yang mana tentu ini jauh dari kata ideal. Apalagi pada kualifikasi dia membuat banyak orang terkejut karena gugur di sesi Q2, dengan track rekornya sebagai peraih 4 pole beruntun di Suzuka. Kelemahan RB22 di aspek sasis serta aero sangat terlihat di sektor pertama Suzuka, dan jelas kalau mereka butuh perombakan besar dalam jeda 1 bulan nanti. Posisi 9 ditempati oleh Liam Lawson yang meskipun start dari posisi 14, namun dia berhasil manfaatkan momen safety car untuk curi track position dan tembus ke barisan 10 besar. Esteban Ocon yang meskipun kecolongan 2 lap lebih cepat dari safety car, tapi momen dia berhasil menyalip Gabriel Bortoleto saat restart sangatlah krusial untuk mengamankan 1 poin tambahan bagi Haas di Suzuka, dan sekaligus poin perdananya musim ini. Salah satu perhatian terbesar pada balapan GP Jepang kemarin adalah insiden Oliver Bearman pada lap ke-21 yang jadi pemicu safety car. Insiden ini memancing perhatian karena kekhawatiran soal aspek safety dari regulasi 2026 benar-benar terjadi, yaitu insiden karena perbedaan kecepatan yang besar karena faktor baterai. Franco Colapinto sedang melakukan harvesting energy untuk recharge baterai sebelum tikungan Spoon, di mana kecepatannya cuma mentok di sekitaran 260 km per jam. Sementara Bearman yang ada di belakangnya melaju sekitar 35-40 km per jam lebih cepat. Colapinto secara mendadak buat manuver bertahan sebagai insting untuk pertahankan posisi. Namun karena perbedaan kecepatan yang besar, Bearman kemudian kaget dan buang setir keluar trek. Dia kemudian hilang kendali dan meluncur ke tembok dengan kecepatan tinggi. Besar daya hantam yang diterima Bearman mencapai 50 G-force yang membuatnya pincang setelah keluar dari kokpit mobil. Untungnya, Bearman dinyatakan tidak alami cedera serius dan cuma memar di bagian lututnya karena hantaman tersebut. Carlos Sainz selaku Direktur GPDA mengatakan jika sudah memperingatkan F1 dan FIA jika insiden semacam ini akan terjadi dengan regulasi baru. Sainz mengaku kesal karena FIA memilih cuma fokus untuk memperbaiki kualifikasinya saja dan membiarkan balapannya yang mereka klaim bisa memberikan keseruan pada race sebelumnya. Padahal pembalap juga sangat vokal dengan masalah saat balapan. Perbedaan kecepatan ketika baterainya sedang recharge atau superclip dengan mode normal atau bahkan mode boost sangatlah besar, dan insiden seperti Bearman kemarin adalah hal yang sudah ditakutkan terjadi sejak lama.
FIA sendiri sudah berikan pernyataan resmi yang intinya mereka menjanjikan adanya evaluasi terhadap regulasi 2026 selama bulan April nanti. Meskipun juga menegaskan jika evaluasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan kolaboratif. Kenapa FIA baru bertindak? Sebenarnya, memang niat FIA mereka ingin mengambil waktu lebih banyak supaya bisa menganalisa lebih dalam soal apa saja yang perlu dievaluasi dari regulasi 2026. Dan insiden GP Jepang kemarin sudah jadi alarm tegas. Jika regulasi ini memerlukan beberapa perubahan, minimal bisa buat balapan jadi lebih aman. Syukur-syukur bisa mengurangi ketergantungan terhadap baterai. Jadi, apa momen favorit kalian di race kemarin? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.